setiap pemerintah kan memang harus direpotkan. Iya betul. Nah sebenarnya juga kan untuk bisa dilihat dari situ juga ya capaian realisasi investasi. Betul, capaian realisasi. Ya. Kabupaten Morowali itu industrinya kan gila-gilaan terkait smelter, makanya akhirnya ada dibuka lembaga kursus untuk pelatihan itu yang setara dengan Jawa satu-satunya di Sulawesi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan hari ini kita ada audiens di podcast DPMP TSP. Para pelaku usaha, dan hari ini kita punya tema yang erat sekali dengan pelaku usaha. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Tasnima. Dan untuk tema hari ini kita bicara soal LKPM. LKPM. Hari ini sudah ada Pak Derik Akbar. Kalau dipanggil Derik, Batengok? Batengok, Bu. Tapi kalau datang ke kantor lebih mudah panggil Pak Kiki. Iya, Kiki. Cari Kiki. Kalau ini pasti Batengok, biar jauh. Pasti Batengok. Sehat? Sehat, Bu. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. LKPM. Kenapa LKPM? Karena ini sudah masuk triwulan masih pertama ya, 2024. Iya. Jadi seharusnya sudah ada pemberitahuan ke pelaku usaha. Nah, kita akan bicara banyak soal LKPM, terutama untuk pelaku usaha ya. Iya. Nah, yang pertama, apa itu LKPM? Ya, jadi LKPM ini kan kalau kita bicara suatu produk pemerintah, berarti kan kita harus bicara dasar hukumnya dulu. Ya, aturannya. Ya, jadi LKPM itu adalah amanat Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Di pasal 15 itu saya tidak akan bahas secara detail isinya, cuman itu kewajiban pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan penanaman modalnya. Jadi ada kata wajib dan ini undang-undang berarti harus dilaksanakan. Karena kita tahu apabila undang-undang itu tidak dilaksanakan amanatnya, sudah pasti ada sanksi administratif di belakangnya. Iya. Nah, di LKPM, pengawasan, apa yang diawasi? Jadi yang diawasi di LKPM itu sebenarnya kita berbicara secara administratif bahwa pelaku usaha itu harus melaporkan segala kegiatannya, mulai dari realisasi investasinya, terkait dengan aset tetap, modal kerjanya, terus dengan tenaga kerjanya, berapa yang mereka terima, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Nah, ide dasar dari LKPM sendiri adalah bahwa tidak ada satupun pemerintah di provinsi di Indonesia maksudnya yang sanggup untuk mengawasi semua pelaku usahanya. Ya, jadi pelaku usaha diminta untuk melaporkan LKPM untuk menyampaikan apa saja yang mereka kerjakan. Sudah berapa banyak uang yang mereka gelontorkan, dan itu nanti kan bisa jadi impact untuk daerah sendiri terkait data-data yang mereka berikan. Berarti pelaku usahanya melakukan LKPM secara mandiri? Iya, secara mandiri. Oke. Nah, untuk LKPM, apakah semua pelaku usaha itu harus atau wajib melaporkan LKPM atau bagaimana? Jadi sebenarnya LKPM ini kan kalau kita bicara tadi dari asal mulanya di Undang-Undang nomor 25 tahun 2007, itu wajib. Tapi di breakdown di Perka BKPM nomor 5 tahun 2021 bahwa cuman ada 3 skala usaha yang wajib untuk LKPM. Jadi mulai dari skala usaha kecil itu, terus skala usaha menengah, dan skala usaha besar. Nanti pembagian skala usaha ini kan sudah ditetapkan di Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa skala usaha kecil itu dia punya rencana investasi 1 sampai 5 miliar. Kalau yang usaha menengah 5 sampai 10 miliar. Yang usaha besar itu 10 miliar ke atas. Jadi ketiga pelaku usaha ini wajib. Nah, untuk pelaku usaha di bawah 1 miliar itu tidak diwajibkan. Tapi mereka boleh melapor. Karena data-data yang diberikan oleh pelaku usaha nanti itu bisa menjadi indikator untuk pengambilan kebijakan di daerah. Jadi kalau pelaku usaha mikro, kita tahu bahwa pelaku usaha mikro ini kan sebenarnya
mereka berusaha saja dan mengurus izin itu sudah syukur sebenarnya. Iya. Apalagi dipaksa untuk melapor. Jadi tidak diwajibkan. Tapi apabila mereka mau, ini sangat menguntungkan sebenarnya buat pelaku usaha mikro. Iya, sebenarnya juga tuh kalau misalnya pelaku usahanya punya inisiatif untuk melaporkan, terjaga juga sebenarnya usahanya. Betul, Bu. Secara administrasi terjaga. Jadi ada fungsi lain sebenarnya di DPM PTSP yang kita sebenarnya selain mengawasi penanaman modal, kita juga kan sebenarnya bagian promosi kalau pelaku usaha atau bagian yang memberikan informasi kepada pelaku usaha kalau ada pelaku usaha yang datang berinvestasi. Saya kasih contoh, Bu. Ya. Apabila pelaku usaha mikro bergerak kayak di bidang catering atau di laundry, kan kita tahu mereka kalau lapor di LKPM, terus ada pelaku usaha besar datang, langsung datang ke PTSP, saya butuh catering untuk 100 orang karyawan. Ada enggak perusahaan yang bisa saya join atau pelaku usaha yang bisa saya join? Nah, ada data. Iya, pelaku usaha yang mikro yang melaporkan datanya otomatis kita akan dorong itu. Usaha untuk kemitraan. Iya, kemitraan. Usaha kemitraan. Jadi paling tidak kalau dia melapor LKPM untuk mikro, kita tahu bahwa yang pasti satu usaha ini dia tertib secara administratif. Saya akan memilih pelaku usaha yang tertib secara administratif dulu untuk filter pertama, baru lihat bisa usahanya jalan apa tidak. Rekomendasikan. Ya, yang ini yang bagus. Betul, Bu. Gitu. Jadi terjaga itunya ya. Oke. Nah, periodenya kalau untuk LKPM? Nah, jadi terkait yang 3 skala usaha tadi, yang skala usaha kecil, menengah sama besar, itu dibedakan periode pelaporannya. Kalau yang kecil itu di bawah 5 miliar, itu 6 bulan sekali. Oke. Kalau yang di atas 5 miliar, itu 3 bulan sekali. Kebetulan kita masuk di triwulan 1, itu periode pelaporannya biasanya tanggal 1 sampai 10 bulan April. Berikutnya? Ya, bulan berikutnya dari triwulan. Cuman di triwulan 1 ini itu dibuka dari tanggal 20 Maret sampai 20 April, karena apa, mengantisipasi untuk lebaran. Jadi jangan nanti kejar-kejaran dan segala macam. Iya. Betul. Jadi LKPM-nya setelah dilaporkan ada yang periksa? Iya. Jadi LKPM ini dulu diperiksa seluruhnya, dulu itu di pusat, Bu. Oleh Kementerian Investasi. Semua LKPM itu diperiksa di pusat. Mungkin karena tidak efektif, maka kewenangan itu diberikan pada yang pemberi izin. Jadi melekat pada perizinannya. Iya, kalau kabupaten kota berarti kalau izinnya di kabupaten kota diterbitkan, ya betul, PTSP kabupaten kota. Begitu juga di provinsi. Nah, ini lebih efektif, Bu, karena orang yang menerbitkan izin biasanya lebih tahu lokasinya. Iya, betul. Dan ada juga bidang teknis yang urusan. Iya, betul. Nyambung. Nah, kalau tidak lapor, ada sanksi enggak? Ya, tadi kan kita sudah bahas di depan bahwa karena dia amanat undang-undang dan kita tahu bahwa harus wajib kan? Nggak ada lagi peraturan lebih tinggi daripada undang-undang, dia pasti ada sanksi administratif. Nah, sebenarnya pengenaan sanksi di LKPM itu dilakukan secara berjenjang, Bu. Jadi mulai dari peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga, terus peringatan tertulis pertama dan terakhir, itu kalau saya nggak salah ingat hampir 90 hari kerja. Ya. Setelah 90 hari kerja, Bapak Ibu juga pelaku usaha itu akan dibina dulu, Bu. Jadi dikasih tahu masalahnya sih apa, ndak lapor LKPM. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh DPM PTSP itu sebenarnya pengawasan agar pelaku usaha itu maju. Bukan beda sama kayak pengawasan yang kita lakukan di teknis, semata-mata biasa dapatnya salah, ya langsung salah. Kalau kita Bapak Ibu salah, itu kami tanya dulu sebabnya apa. Apakah mungkin karena Bapak Ibu tidak tahu atau Bapak Ibu belum pernah sampai sosialisasinya ke sana. Makanya setelah kami lakukan pembinaan dan kami kasih masukan dan segala macam, itu bisa langsung batal sanksinya. Tapi kalau dia masih ngeyel juga dalam 90 hari kerja, biasanya itu yang tidak mau. Ya, dalam 90 hari kerja pasti sudah. Habis itu game over sudah izinnya. Oke. Kan tetap ada ya, kayak pendampingan ada. Begitu ya. Tetap harus ada, Bu. Nah, LKPM ini pelaku usaha pasti tahu kalau dia urus izin lewat OSS, karena termasuk dalam menunya. Oke. Jadi kalau dia melapor itu dari kita, misalnya dari PTSP provinsi,
Ya seperti Pak Kiki tadi bilang ada pendampingan ya. Kalau misalnya dia tidak tahu, bisa datang ke kantor? Bisa. Jadi sebenarnya kan seluruh PTSP itu harusnya tahun ini hanya 7 undang-undang yang belum punya tenaga pendamping, tapi semuanya bisa mendampingi untuk pelaku usaha. Makanya saya biasa kasih tahu pelaku usaha untuk lapor LKPM itu sebenarnya tidak ada alasan tidak lapor, Bu. Yang pertama online. Kalau Ibu paham, berarti dimanapun yang punya internet Ibu bisa lapor. Bisa. Yang kedua, kalaupun Ibu tidak tahu cara pakainya, Ibu bisa ke PTSP terdekat. Terus ada yang bertanya, Pak, saya usahanya di Kota Palu, tapi saya posisi lagi Surabaya. Boleh, Bu, ke PTSP Surabaya? Oh, boleh. Boleh. Kan online. Ya, kan online. Makanya sebenarnya tidak ada alasan sebenarnya. Kalau Bapak Ibu pengen tahu caranya melapor, ya silakan ikut-ikut sosialisasinya. Di YouTube juga banyak. Kan ada kliniknya juga ya? Ya, klinik LKPM juga selalu dibuka. Intens di LKPM, BKPM yang ya, betul. Dan kalau memang masih malas juga, ya silakan merepotkan orang-orang di PTSP. Boleh kan? Iya. Itu kerjaannya memang. Betul. Setiap pemerintah kan memang harus direpotkan. Iya, betul. Nah, kalau LKPM untuk pemerintah daerah, itu seberapa penting? Jadi begini, LKPM itu kan banyak data pelaku usaha. Apakah kita bicara anggap satu sektor. Ada satu daerah punya usaha sektornya yang kuat di perikanan, contoh. Dia kuat di perikanan, tapi kita tidak tahu nih karena tadi itu keterbatasan anggaran, kita tidak mungkin turun semua buat lihat. Tapi kalau di LKPM terus datanya masuk, kita jadi tahu. Oh, dalam 2 tahun sektor perikanan itu realisasinya naik. Berarti sektor ini bagus dong. Apa yang harus diimprove oleh pemerintah biar sektor ini ditunjang lagi? Apakah dia membuka kursus-kursus terkait perikanan atau sekolah perikanan bisa dibuka? Ya, betul, Bu. Ini kan yang terjadi di Kabupaten Morowali. Kabupaten Morowali itu industrinya kan gila-gilaan terkait smelter, makanya akhirnya ada dibuka lembaga kursus untuk pelatihan itu yang setara dengan Jawa satu-satunya di Sulawesi. Makanya itu jadi bagian dari seberapa penting LKPM. Makanya kalau pelaku usaha itu selalu kami sarankan untuk mengisi data yang benar. Karena data yang benar berarti kebijakannya benar. Kalau data yang salah berarti Bapak Ibu akan menghasilkan kebijakan yang salah. Iya. Jadi kan pasti lihat datanya. Ternyata beda dengan yang di lokasi sana ya. Apalagi kan kita tahu pengisian LKPM ini kan berbicara seberapa banyak uang yang Bapak keluarkan terkait usahanya Bapak. Saya pernah 1 kali, Bu, mewawancarai orang mau isi LKPM, itu kalau ditanya 00 semua. Jadi waktu itu terkait apa ini, Bapak biaya operasionalnya, oh enggak ada Pak, belum ada proyeknya. Oh iya, baik. Berarti kantor juga mati lampu kalau begitu. Tidak paham berarti berarti tugas kita memberikan jadi ya Pak, kalau Bapak kantornya gelap, boleh Bapak taruh kostum. Tapi kan Bapak bayar listrik ya. Oh iya di situ ya, baik ya Pak. Biaya-biaya itu yang mungkin tidak dipahami sama pelaku usaha. Makanya terbuka sekali, Bu. Kalau PTSP itu sebenarnya terbuka, bagian untuk melapor itu boleh ditanya-tanya. Difasilitasi. Iya, difasilitasi. Banyak yang bisa fasilitasi kalau misalnya pelaku usahanya datang ke kantor. Banyak, harusnya banyak, Bu, karena kan itu tadi saya sampaikan bahwa seluruh PTSP itu punya anggaran untuk tenaga pendamping, khusus untuk mendampingi itu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa terhambat usahanya gara-gara tidak bisa melapor, ya silahkan datang ke PTSP. Iya, Pak Kiki ini tenaga pendamping. Lupa dikasih tahu tadi di depan, tapi mau jadi P3K, alhamdulillah. Amin. Ya. Jadi ya cukup menarik yang disampaikan dan semoga nanti bisa jadi informasi untuk pelaku usaha yang baru mulai melakukan kegiatan usahanya. Betul. Supaya ayo melapor. Gitu. Sebenarnya juga kan untuk bisa dilihat dari situ juga ya capaian realisasi investasi. Betul. Capaian realisasi investasi bahwa daerah itu investasinya baik atau tidak kan dari LKPM. Dari LKPM. Data awalnya dari situ. Ya, sinergi bersama untuk lebih maju lagi. Betul. Ya. Terima kasih banyak Pak Ki. Iya, sama-sama Bu Tasnima. Nanti kita ketemu lagi Pak Ki. Iya. Dan cukup sekian untuk materi kita untuk hari ini dan jangan lupa untuk nonton kami di channel YouTube DPM PTSP Sulteng. Kemudian ada juga informasi di media sosial kami, Instagram, Facebook dan apa lagi ya?
Oh iya, website DPMPTSP untuk yang mau mengetahui apa saja yang kami kerjakan di sini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.